Bullying di perguruan tinggi Indonesia, perbandingan dengan praktik internasional dan solusi. Apakah kamu sadar bahwa praktik bullying di kampus Indonesia kerap tersembunyi di balik tradisi serta budaya penghormatan kepada senior, sementara di negara-negara maju, perilaku seperti ini sudah dianggap pelanggaran berat dan diatur secara tegas. Video ini akan membahas fakta penting seputar bullying di kampus, perbedaannya dengan praktik global, serta langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa. Bullying di lingkungan kampus merupakan fenomena yang ditemukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, bentuk, cara penanganan, serta faktor budaya, norma sosial, dan kebijakan yang berlaku di setiap negara membuat praktik ini berbeda-beda. Video ini akan mengulas perbandingan situasi bullying di kampus Indonesia dengan praktik internasional, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mendukung. Budaya kolektif sangat kental di Indonesia, menghormati senior, dan menjaga keharmonisan menjadi nilai utama. Sayangnya, nilai-nilai ini kadang disalahgunakan sebagai alasan pembenaran bullying yang tersembunyi dalam bentuk disiplin atau tradisi. Di negara-negara barat, sistem sosial cenderung individualistis. Bullying seperti hazing atau perpeloncoan sudah dianggap pelanggaran berat dan bahkan dilarang secara hukum di banyak negara. Mahasiswa di sana juga lebih terbuka dalam melaporkan kasus bullying karena adanya dukungan sistem formal yang kuat. Data mengenai bullying di kampus Indonesia masih terbatas. Namun, survei kecil menunjukkan sekitar 20-30 mahasiswa pernah mengalami bullying, baik dari teman seangkatan maupun dosen. Secara global, angka bullying di kampus dapat mencapai 10-30, bahkan di bidang tertentu seperti keperawatan, angkanya jauh lebih tinggi. Misalnya, di Kanada, 78% mahasiswa keperawatan pernah mengalami bullying di klinik. Bullying fisik di kampus Indonesia jarang terjadi kecuali pada kasus ospek yang ekstrim. Sebagian besar bullying berupa verbal, psikologis, dan pengucilan yang seringkali tidak tampak secara kasat mata. Selain itu, terdapat praktik penyalahgunaan kekuasaan akademik, seperti mahasiswa pascasarjana yang dieksploitasi tenaganya oleh pembimbing. Hal ini juga menjadi isu global yang mendapat perhatian di banyak universitas di dunia. Indonesia mulai mengatur kekerasan di kampus melalui peraturan seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur kekerasan seksual serta rencana regulasi anti-bullying. Di negara seperti Inggris dan Australia, hampir seluruh universitas telah memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas, sistem pelaporan anonim, serta edukasi bagi mahasiswa baru sejak orientasi. Korban bullying di Indonesia masih mengalami kendala dalam mengakses jalur hukum dan dukungan di luar kampus, sehingga banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik. Berbeda dengan negara maju yang memiliki lembaga advokasi dan pendampingan korban, sehingga penanganan bullying lebih cepat, transparan, dan efektif. Budaya kekeluargaan di kampus Indonesia menjadi kekuatan besar untuk membantu korban bullying. Demonetment memberikan dukungan emosional yang dapat mengurangi dampak negatif. Namun, dukungan sosial ini perlu dilengkapi dengan sistem formal dan perlindungan yang kuat agar korban tidak hanya bergantung pada teman saja. Cyberbullying di Indonesia sering terjadi di grup chat tertutup seperti WhatsApp, sehingga sulit dimonitor dan diatasi oleh pihak kampus. Di negara maju, komunikasi kampus lebih banyak dilakukan melalui platform resmi dengan aturan ketat, sehingga kasus cyberbullying dapat dideteksi dan ditindak lebih cepat. Di bidang kesehatan, khususnya keperawatan, tingkat bullying sangat tinggi. Di Kanada, sebuah studi menunjukkan 78% mahasiswa keperawatan mengalami bullying selama praktik klinik. Fenomena serupa ditemukan di Indonesia, terutama pada mahasiswa koas dokter muda yang mengalami pelecehan verbal dari dokter senior saat praktik di rumah sakit. Ospek ekstrim yang dulunya dianggap wajar di Indonesia kini mulai dikritik, dan banyak kampus yang melarang praktik ini karena mengandung unsur bullying.
Di Amerika Serikat dan banyak negara barat, hazing sudah dianggap ilegal dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi hukum berat. Banyak kampus di Indonesia mulai memasukkan materi anti-bullying dalam orientasi mahasiswa baru agar mereka memahami perilaku yang tidak diterima. Di Australia, program peer mentor yang melibatkan mahasiswa senior untuk menjaga dan mengawasi mahasiswa baru terbukti efektif mengurangi bullying. Indonesia belum mewajibkan survei bullying secara nasional di perguruan tinggi, sehingga data dan penanganannya masih belum optimal. Di Jepang dan Korea Selatan, survei bullying dilakukan setiap tahun untuk memantau situasi dan menyesuaikan kebijakan penanganan secara tepat. Bullying berdampak serius pada kesehatan mental mahasiswa, seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan hingga kasus bunuh diri. Oleh karena itu, layanan konseling dan pusat krisis di kampus sangat penting untuk membantu mahasiswa pulih dari trauma bullying. Penggabungan nilai gotong royong Indonesia dengan sistem formal serta aturan ketat dari negara maju dapat menjadi solusi efektif melawan bullying. Kolaborasi ini memadukan kehangatan sosial dengan kejelasan aturan yang memberikan perlindungan maksimal bagi mahasiswa. Media sosial menjadi alat penting bagi korban bullying untuk mengungkap perlakuan yang mereka alami dan mencari dukungan masyarakat. Namun, viralitas kasus juga perlu dikelola dengan bijak, agar penanganan tetap profesional dan tidak menimbulkan dampak negatif lainnya. Indonesia sedang bergerak maju dengan regulasi yang lebih baik dan kesadaran yang meningkat mengenai pentingnya lingkungan kampus bebas bullying. Dengan komitmen semua pihak mahasiswa, dosen, kampus, dan pemerintah kita dapat menciptakan kampus yang sehat, aman, dan penuh rasa hormat. Jika kamu atau temanmu mengalami bullying, jangan diam. Segera laporkan dan cari bantuan di layanan konseling kampus atau lembaga terpercaya. Bersama, kita bisa membangun kampus yang bebas bullying, penuh rasa hormat, dan menjadi tempat terbaik untuk belajar serta berkembang.